Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia saudara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Adila Hriatul. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sedikitnya 7 kios yang menjual buah-buahan di pusat kota Idi Aceh Timur ludes terbakar. Harga cabai dan bawang merah di pasar tradisional Kota Banda Aceh masih tinggi. Dua perempuan Aceh mendedikasikan diri menjadi pengawal ambulans mewariskan semangat Kartini di Aceh. Sebanyak 7 lapak tempat berjualan buah-buahan di pusat kota Idi Raya, Aceh Timur terbakar pada Minggu pagi. Kebakaran mengagetkan warga dan pemilik kios sehingga tak sempat menyelamatkan barang-barangnya. Api dengan mudah membesar karena bangunan terbuat dari kayu. Hal itu menghambat warga membantu memadamkan api, sehingga api dengan cepat merembet dari satu kios ke kios lainnya. Kondisi ini diperparah lantaran salah satu kios terdapat yang menjual BBM. BBM itulah diduga memicu api dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran Pos 1 Idi mengerahkan beberapa mobil damkar untuk menjinakkan kebakaran. Kebakaran baru padam sekitar 1 jam. Setelah kami dapat laporan, kami langsung gerak ke tempat kejadian. Apa yang terbakar, Pak? Setelah kami ke tempat kejadian itu, kami lihat api memang sudah membakar semuanya. Ada sekitar 6 toko atau 7 toko kios itu yang terbakar di daerah samping terminal itu. Sampai saat ini belum diketahui penyebab kebakaran karena masih dalam penyelidikan Polres Aceh Timur. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Kematian seorang santri sebuah dayak atau pesantren tradisional di Kabupaten Pidijaya terungkap. Korban diduga dibunuh pelaku akibat utang. Pelaku berinisial NZ 17 tahun, warga Paru, Kecamatan Bandar Baru, Pidijaya menghajar santri berusia 16 tahun dengan batu. Pelaku menghantam korban di wajah, kepala, dan dada korban. Setelah korban dibunuh dan dirasa sudah tidak bernafas, pelaku menyeret korban ke rawa-rawa sekitar 5 meter dari lokasi kejadian. Setelah itu, pelaku merampas telepon genggam, sepeda motor, dan melarikan diri. Pelaku kasus pembunuhan terhadap AM, 16 tahun, warga Desa Sango, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biren, Aceh, merupakan santri di salah satu pesantren di Desa Mukobaroh, Kecamatan Bandar 2, Pidijaya, Aceh, diamankan polisi. Pelaku sempat kabur ke Kabupaten Bener Meriah lalu ke Medan, tapi kembali lagi ke Pidijaya. Kepulangan pelaku terlacak polisi hingga menangkapnya di Jalan Negara Desa Pangwa, Kecamatan Trenggading, Pidijaya. Berdasarkan reka ulang oleh tim Inafis Polres Pidijaya, pelaku membunuh korban seorang diri. Motif pembunuhan diduga karena pelaku sakit hati karena korban sempat meminjam uang sebesar Rp300.000 dan belum dikembalikan. Untuk sementara motifnya adalah utang piutang. Ancamannya kita kenakan pasal yang paling berat yaitu 339 KUH pidana dengan ancaman seumur hidup maupun paling lama 20 tahun. Kita juntuhkan dengan pasal 338 ancaman hukuman 15 tahun dan pasal 351 ancaman hukumannya 7 tahun dan yang terakhir 365 ayat 1 dengan ancaman hukuman sekitar 9 tahun. Ya, untuk sementara kami tidak boleh menerka-nerka, tidak boleh menebak-nebak.
hasil keterangan sementara kita dapatkan bahwa hanya ada satu tersangka yang diduga melakukan pembunuhan ini. Korban dan tersangka merupakan santri di salah satu pesantren di Pidijaya. Namun polisi masih mendalami kasus tersebut, kemungkinan terlibat pihak lain. Saat ini tersangka dan barang bukti diamankan di Mapolres setempat guna penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan melaporkan dari Pidijaya. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Banda Aceh, pasar tradisional Banda Aceh umumnya masih tinggi. Di Pasar Al-Mahirah, Kecamatan Kota Alam, harga bahan pokok terutama bawang merah dan cabai masih tinggi. Bawang merah yang sebelumnya dijual Rp45.000 per kilogram naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Demikian juga harga cabai merah yang sebelumnya masih bisa diperoleh seharga Rp45.000 per kilogram, saat ini melonjak menjadi Rp65.000 per kilogram. Selain itu, harga jahe juga naik tipis dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih dan beberapa kebutuhan pokok lainnya masih stabil. Akibatnya omset pedagang menurun. Kenaikan harga bahan kebutuhan pokok disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya cuaca ekstrim sehingga pasokan dari petani berkurang. Mengalami kenaikan sih, bawang merah Rp50.000 per kilo, dari Rp45 jadi Rp50.000. Kalau cabai merah hari ini Rp65, dari Rp45 jadi Rp65. Kalau untuk pembelinya nggak gimana nggak setelah Lebaran ini? Kalau pembelinya sepi kali bang. Iya. Iya, ada sepi lah. Turun drastis. Semenjak puasa lah kita bilang. Semenjak puasa sampai sekarang. Harga bahan pokok yang masih tinggi bukan saja berdampak pada daya beli warga, tapi juga omset pedagang. Karenanya mereka mengharapkan perhatian pemerintah agar harga bahan pokok kembali turun. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh.